Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, agar kemudian kita dipantaskan untuk menerima yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan esensi dari rasa syukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana ketaatan kepada Allah atau sebagai sarana dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang layak untuk kita syukuri adalah nikmat berupa taufik yang Allah berikan kepada kita, berupa kemudahan dalam melangkahkan kaki kita bermajlis, yang di dalam majlis ini kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana keduanya adalah sumber kebaikan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pusaka umat Islam, pegangan umat Islam untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama menunaikan hajat negara, yaitu pemilu. Terlepas dari apapun pilihan kita, siapapun yang kita pilih, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada yang mendapatkan amanah untuk memimpin negeri Indonesia ini. Dan begitulah waktu terus bergulir.
siang berganti malam, malam berganti siang lagi, bulan berganti bulan, tahun terus berlalu. Dan perlu kita pahami bahwa yang namanya waktu itu adalah makhluk Allah. Jadi waktu, zaman itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk mengisi hari-hari yang kita lalui, waktu yang Allah berikan kepada kita dengan amalan yang terbaik. Kita diperintahkan untuk mengisi waktu kita dengan amalan yang terbaik. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilihan untuk menjadi yang baik ataupun yang buruk itu ada pada diri kita. Allah berfirman, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa saja di antara kalian silahkan yang mau ingin maju, ingin berubah lebih baik, atau yata'akhkhar, mau tetap dalam kemunduran, atau ingin mundur lebih buruk, pilihan ada pada kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada jalan-jalan yang baik ini. Inna hadainahu sabila imma syakira aw kafura. Kami telah berikan petunjuk kepada kalian. Ya. Namun ada di antara kalian yang mau menerima petunjuk itu, bersyukur. Namun ada pula yang justru kufur terhadap petunjuk-petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pilihan untuk berubah itu ada pada diri kita masing-masing. Sehingga kalau kemudian kita dapati pada waktu tertentu seolah-olah tidak sesuai dengan keinginan kita, kita dapati ada waktu-waktu seolah-olah tidak baik bagi kita, maka jangan kita mencela waktu. Namun seyogyanya kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam, karena Adam itu ada yang menyakitiku, kata Allah. Yasubbu dahar wa alat dahar, di mana anak-anak Adam itu ada yang mencela zaman, ada yang mencela waktu, padahal aku, kata Allah, dan yang mengatur waktu itu uqallibul laila wan nahar, di mana Allah mempergantikan silih berganti antara siang dan malam. Kadang-kadang kita dapatkan ketika ada waktu-waktu tertentu yang kita merasa sedang tidak baik-baik saja, terus orang sering komentar, wah ini zaman lagi zaman kita umpamanya. Pernah dengar yang itu? Zamannya zaman, padahal zaman juga punya kesalahan. Sekitar itu yang mau mengisi zaman itu, orangnya bukan zamannya. Paham ya? Jadi kita nggak boleh mencela zaman. Celah di sendiri. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bersyair. Beliau mengatakan, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina, wa ma liz-zamani 'aibun siwana." Kadang-kadang kita ini mencela zaman, padahal aibnya ada pada diri kita sendiri. Zaman itu nggak punya aib, zaman itu nggak punya kesalahan. Yang salah itu ya wong-wong sing ngisi zaman itu dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan kelakuannya yang kemudian justru merusak zaman itu sendiri. Beliau melanjutkan, walaysa dzikru ya'kulu lahma dzikr, tidak ada itu serigala yang makan daging serigala lain. Wa naqulu ba'duna ba'd iyana, tetapi manusia terkadang ada yang dalam tanda kutip memakan manusia lainnya dengan terang-terangan. Ini
perkataan Imam Syafi'i yang mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita ini mengevaluasi diri kita agar kemudian kita bisa mengisi hari-hari yang kita lalui dengan amalan yang terbaik. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengisi hari-hari yang kita lalui dengan amal terbaik yang mampu kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dia berluakum untuk menguji kalian. Untuk apa? Agar Allah mengetahui ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang paling baik amalnya. Jadi kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Allah Subhanahu wa taala? Ujian yang dimaksud adalah dalam kehidupan dunia ini ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Jadi ujian yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan perintah-perintah Allah dan dengan larangan-larangan Allah. Perintah itu ada yang wajib dan sunnah, larangan ada yang makruh dan haram. Untuk diketahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah yang paling banyak melaksanakan perintah Allah, yang paling sedikit melanggar larangan Allah. Itu yang paling baik. Yang paling baik amalnya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling bagus fisiknya, bukan yang paling bagus jabatannya, bukan. Tapi yang paling bagus amalnya. Oleh karena itu teman saya, penting bagi kita untuk kemudian memahami dengan baik apa sih contoh-contoh amal terbaik, dan kemudian apa saja kriteria dari amal-amal yang terbaik itu. Karena amal yang terbaik itu banyak. Amal yang terbaik di sisi Allah itu banyak. Sehingga kita perlu fikih untuk bisa memilih dan memilah, lalu melaksanakan dan mengamalkan mana amal yang terbaik untuk kita kerjakan. Kita akan sebutkan beberapa contoh amalan yang terbaik dan kaidah-kaidah dalam menentukan kriteria amal-amal yang terbaik itu. Sebelumnya kita sebutkan dulu alasan pentingnya memahami kaidah amal yang terbaik itu. Ya. Pertama, karena memilih dan mengamalkan amal yang terbaik adalah perintah Allah. Memilih dan mengamalkan amal yang terbaik adalah perintah Allah. Ini alasan yang pertama. Sehingga untuk bisa memilih itu kita perlu fikih yang baik, perlu pemahaman yang baik agar tidak keliru dalam memilih amalan tersebut. Yang kedua, alasannya adalah karena terkadang ada sebagian orang yang keliru dalam memahami dan menentukan amal yang terbaik. Rumah misalnya SAP padahal tidak sesuai dengan syariat. Contoh, pada masa sahabat, pada suatu peperangan bersama dengan Nabi, pernah berjihad dalam sebuah jihad. Nah, didapati pada saat itu ada sebagian sahabat yang berpuasa. Kemudian ternyata sahabat-sahabat yang berpuasa ini justru membuat repot yang tidak puasa. Kan kalau kondisinya perang, kondisinya jihad, malah kosong. Kalau puasa kan akhirnya fisiknya lemah, terus tidak maksimal.
lalu merepotkan yang nggak puasa. Kabar ini sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bersabda, "Ulaika humul usa." Wong sing puasa lagi mau mereka akan bermaksiat pada Allah. Puasa berarti benar. Tapi kalau pas perang jadi orang api. Kenapa? Karena perang itu dibutuhkan fisik yang kuat, dibutuhkan tenaga yang kuat agar bisa menang. Kekuatan dibutuhkan, tidak puasa jadi lemas. Nah, saat itulah puasa menjadi tidak tepat. Nek muncul istilahnya bener nih orang, bener nih orang, bener. Maka pada saat jihad seperti itu seharusnya malah tidak berpuasa, karena memang dibutuhkan power, dibutuhkan kekuatan untuk bisa meraih kemenangan. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terbaik itu banyak contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling baik? Dia mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasul? Dia mengatakan, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Apalagi ya Rasul? Dia mengatakan, al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ada tingkatan-tingkatan amal terbaik. Lalu Nabi tanya lagi oleh sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Jadi para sahabat itu keren namanya. Para sahabat kalau bertanya pada Nabi, pertanyaan yang istimewa. Dia pertanyaan itu berkelas. Wahai Nabi, amal apa sih paling dicintai Allah? Bukan sekedar amalan singkat, tidak, tapi amalan yang paling baik itu bagaimana? Maka kemudian Nabi menyatakan bersabda, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasul? Dia mengatakan jihad fisabilillah. Apalagi ya Rasul? Dia mengatakan al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Dalam risalah lain Nabi ditanya juga oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untukku?" Nabi bersabda, "Alaika bis-shaum." Kamu berpuasalah. Fa innahu la 'adala lahu. Karena puasa itu enggak ada yang menandinginya. Jadi salah satu amal yang terbaik adalah berpuasa. Nabi ditanya lagi oleh sahabat yang lain, "Ya Rasul, ayyul islami khair?" Wahai Rasul, Islam apa yang paling baik? Orang Islam yang paling baik itu yang bagaimana ya Rasul? Maka beliau menjawab, seorang muslim yang paling baik itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling baik itu adalah orang yang saudara Islam lainnya aman dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu orang Islam yang paling jos ketika mampu untuk menjaga lisan dan tangannya. Lisan yang tidak pernah berucap sebuah kalimat yang menjadikan orang yang mendengar tersakiti. Tangannya juga begitu, tidak pernah mendolimi orang lain. Kadang-kadang itu ada orang yang lisannya halus, lisannya santun, tapi yang tulis kasar. Tulisannya kasar, ada. Sebaliknya juga ada. Ngomongan kasar, meskipun tingkatannya kata santun, tapi ngomong kasar juga. Nah, Nabi menyebutkan Islam yang paling kafir itu Islamnya orang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Nabi tanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?"
keislaman yang paling baik itu yang bagaimana? Beliau menjawab, tut'imu ta'am, engkau berikan makanan, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Yang penting orang Islam diucapkan salam kepada mereka. Itu diantara ciri orang Islam yang paling baik. Kemudian suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, hal unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang amalan yang paling bagus, lebih dicintai Allah daripada jihad fisabilillah. Kecuali orang yang jihad tidak ulang lagi, syahid. Lebih dicintai Allah, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Maka sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ini contoh-contoh amal yang terbaik tadi. Ada banyak sekali ya, amal-amal terbaik yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita berpindah pada bagaimana sih barometer, bagaimana sih kriteria, bagaimana sih kaidah-kaidah untuk bisa memilih dan menentukan amal yang terbaik. Yang pertama, kaidah utamanya, kaidah utama ya, adalah amal yang terbaik itu amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi. Itu amal yang paling baik. Ketika disebutkan ayat tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling baik, orang yang paling baik amalnya itu adalah orang yang amalnya paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan apapun semakin ikhlas akan semakin baik, semakin sesuai dengan sunnah Nabi akan semakin baik. Sholat misalnya, ketika dikerjakan dengan niat semakin ikhlas, maka sholat itu akan menjadi semakin baik nilainya. Dan ketika dikerjakan semakin sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, sunnah gerakannya, sunnah bacaannya, maka akan semakin baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang paling utama, yaitu paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Kaidah yang kedua, al-wajibu khairun minas sunnah. Kita harus paham bahwa yang namanya wajib itu lebih baik daripada yang sunnah. Wajib itu lebih baik dari sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku ahabbu ilayya bima aftaradtu alaihi, yang lebih aku cintai melebihi dia melaksanakan apa-apa yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan selama hambaku itu mendekatkan diri dengan yang sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah dalam surah Al-Juz. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa yang namanya wajib itu lebih baik daripada yang sunnah. Dulu ada kisah pada waktu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi di antara kebiasaan sahabat itu dan juga kebiasaan Nabi, kalau imam itu selesai sholat,
maka menghadap ke arah makmum. Ya. Menghadap ke arah makmum itu bukan cuma delok betul, tapi hikmahnya adalah bagaimana kita bisa melihat siapa sih yang datang. Dan sahabat itu juga begitu. Ketika selesai semua saling bertanya, Pak ini gimana ya? Ibu ini mana? Dicek. Kalau didapati tidak datang ke masjid, maka mereka akan cari informasi. Jangan-jangan lorong, jangan-jangan sakit. Terus mereka akan menjenguknya begitu. Dan mungkin ini yang sudah jarang kita rasakan. Padahal itu sunnah, ya. Saling bertanya, Maka pada saat itu didapati ada salah seorang yang tidak datang ke masjid. Terus sulit, kenapa ini kok biasanya mangkat. Ternyata apa? Ternyata sahabat ini jemaah syariah pada hari itu tahajudnya kesuwen. Jadi saat tahajud suwi menjelang subuh ngantuk, dia turun, akhirnya subuh ketinggalan. Maka jelaskan bahwasanya sholat subuh berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat tahajud si lama tadi. Kenapa? Karena sholat subuh itu hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya sunnah. Paham ya? Nah, jadi ini perlu kita pahami. Jadi meskipun dengan ya misalkan sholat tahajud besok, tapi cuma sholat subuh jam 6, mana nggak bagus? Lebih baik. Jadi prinsipnya adalah kita selesaikan yang wajib, tuntaskan yang wajib, yang sunnah baru kita maksimalkan sebagai pelengkap. Paham ya? Nah, kaidahnya yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan itu juga terapkan dalam wajib-wajib yang lain. Kadang-kadang ada sebagian orang ya, nek ning jowo kuwi seneng ngene traktir kanca-kanca. Apa itu? Bapak itu. Traktir. Tapi ning omah anak bojone golek untuk foto tok. Itu bener nih orang bener. Ya, traktir uang itu wajib apa sunnah? Sunnah. Anak bocah wajib apa sunnah? Wajib. Paham ya? Dahulukan yang wajib, jangan dahulukan yang sunnah. Paham ya? Nah, anak bocahnya harus aman, baru traktir kocok-kocok ini. Paham ya? Baik. Kaidah yang ketiga. Yang dikerjakan secara konsisten itu lebih baik daripada yang terputus. Dalam ungkapan bahasa Arab, al-qalilud da'im khairun minal kathiril munqati'. Sedikit tapi terus-terusan itu lebih baik daripada duanya ini lebih sampai ngaca. Ini kaidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang dikerjakan secara konsisten, terus-menerus, istiqamah, meskipun sedikit. Jadi umpama nih, panjenengan itu bisa konsisten tiap menjelang subuh tahajud witir 3 rakaat bendino, itu lebih baik daripada dengan sholat 20 rakaat sesasi bisa. Oke, sedikit tapi terus itu lebih bagus daripada buahnya bisa tahu. Yang paling bagus itu terus, dan itu Nabi kita yang maksudnya. Nabi Rasulullah SAW terus amal Tuhannya, dan itu terus konsisten, gak terputus. Itu levelnya para Nabi. Dan kita yang berusaha, ya meskipun sedikitnya kita berusaha untuk
konsisten. PAP ini konsisten dijaga nih, meskipun ya 50, 100, tapi itu terus lebih baik daripada 1000 nih selalu bisa. Paham ya? Ya itu yang nomor berapa tadi? 3. Sekarang nomor 4. Yang nomor 4 kaidahnya adalah bahwa amal yang terbaik itu amal yang dikerjakan sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Amal yang dikerjakan sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Karena ada amal-amal tertentu yang dia berkaitan dengan waktu dan tempat. Contoh, mau Quran, apa itu? Berzikir apa itu? Tapi kalau kemudian bersamaan dengan dikumandangkan adzan, amal yang paling apa? Mendengarkan dan menjawab adzan. Kenapa? Karena waktunya saat itu memang sedang ya, meskipun bacaan itu bagus, ya, bacaan itu bagus. Tapi kalau pas ada berkumandang, Nabi bersabda, "Idza sami'tum bidah," kalau kau mendengar adzan, maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi berkaitan dengan waktu, tempat bisa. Kalau misalkan panjenengan diberikan kemudahan dari Allah bisa ke Masjidil Haram, amin, teman-teman. Umpami dimudahkan bisa ke sana. Selain sholat di Masjidil Haram, kira-kira amal apa yang paling bagus di sana? Sing satu tidak hari. Kira-kira amal apa yang paling bagus di sana? Selain sholat di Masjidil Haram. Tawaf yang paling bagus. Kenapa? Karena tawaf hanya ada di Makkah, hanya ada di Ka'bah. Jadi tidak bisa tawaf yang lain, tidak bisa tawaf yang dulu, tidak bisa. Jadi untuk itu orang nggak jalanin. Kenapa? Karena tawaf hanya ada di Makkah, di Masjidil Haram. Maka amal yang terbaik di sana ya tawaf. Paham ya? Kondisi. Saya ini namanya Ustaz waktu-waktu ulangan ini harus dilakukan apa? Nek ono tanggane loro. Amal sing paling apa? Dijemur. Saiki dengan loro ono tanggane ono kancane kelaparan. Kira-kira sing paling apik apa? Ya kasih makan. Meskipun diajak dolan-dolan ya, ajak dolan-dolan itu. Tapi yang dibutuhkan saat itu dia makanan. Paham? Ini namanya amal yang terbaik itu disesuaikan dengan kondisi, waktu, dan tempat. Anak-anak tamat SD, tamat SD, tamat SMP. Amal apa yang paling baik buat anak-anak? Banyak. Anak-anak kan masa-masa usia SMP, SMA itu kan masa-masa akal itu sangat mudah untuk dibentuk. Ya, kalau anak saya tamat SD itu program saya menghafal Quran. Kenapa? Karena akal masih mampu. Menghafal Quran. Untuk yang harus tua ini saya yakin ya terus itu. Tapi masih SMP itu 3 tahun insya Allah itu bisa menyelesaikan hafal. Nah SMA-nya baru nanti pelajar-pelajar yang lain itu.
Ini belum tadi saya terangkan kepada anak saya. SMP udah menghafalkan. Kenapa? Menghafal Quran itu keutamanya besar. Nanti di akhirat Bapak Ibu, yauma yafirul mar'u min akhihi. Ketika sangkakala itu ditiup, manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya, anak akan lari semua. Akan lari nyari selamatnya masing-masing. Tetapi anak-anak yang hafal Quran, yang malah akan mencari-cari orang tuanya. Yang mencari-cari orang tuanya di mana ibu, di mana bapak, yang nanti akan memberikan syafaat kepada mereka. Jadi itu salah satu keutamaan jika ada anak-anak kita yang hafal Quran. Nonton sih kalau SD tahun ini, nonton sih kalau SD, kalau SMP, kalau mau menghafal Quran di pesantren kami masih muda. Ya, nanti setelah itu baru kuliah dan lain, tapi menghafal Quran. Ya, kalau dari masih nanti kuliah. Jadi akhirnya saat ini. Kemudian kaidah yang ke berapa? 5. Amal yang terbaik adalah amal yang paling berat ketika dikerjakan. Ketika paling berat dikerjakan, semakin lebih, semakin capek, maka akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu haji wada, Nabi ditemani oleh Aisyah. Tapi delalah pada waktu itu Aisyah haid, sehingga tidak ikut umroh. Aisyah cuma haji ifrad. Nah setelah selesai haji, Aisyah pengen umroh. Maka Nabi memerintahkan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, untuk menemani Aisyah ngambil miqat di Tan'im. Masih nanti itu atau Tan'im. Miqat terdekat dari Masjidil Haram itu di Tan'im. Sekarang dibangun namanya Masjid Aisyah, karena dulu Aisyah ngambil miqat di situ. Nah itu jaraknya sekitar 25 kilo. Jadi itu betul saat ini kan mobil, taksi cepat. Jadi kan langsung selalu kilo PP bisa kilo. Kira-kira bahasa kita Aisyah menyampaikan, kesel ya, kalau capek ya, wajar aku ya. Maka Nabi bersabda, ajnuki ala qadri nasabiki, pahalamu itu sesuai dengan tingkat capekmu. Jadi amalan itu semakin lebih, semakin capek, akan semakin besar pahalanya. Contoh umpamanya, orang yang ke masjid jalan kaki dengan ke masjid naik motor, berdiri nggak jalannya? Kenapa? Iya, wong sing setradur itu kan satu langkah karena ketuada, dahuma tarfa'u darajat wal ukhra ya tahuttu khadi'ah. Jadi orang yang ke masjid untuk sholat itu satu langkahnya diangkat derajat, langkah yang lain dihapus dosa. Saya naik motor nggak dapat itu. Yang naik motor itu nanti itu dari mana? Itu dari parkir. Kayak parkir di ekonomi itu untuk langkah. Paham ya? Tapi gak dapat langkah. Yang gak bisa langkah, bukan langkah. Saya gak tahu tuh naik motor kalau yang ini ya. Subhanallah, tapi begitu loh sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita ini mendapatkan dulu aku naik, kayak masuk orang. Ingat apa ini? Allah berfirman, Innallaha la yudhi'u iman
Setiap tetes darah kita, setiap yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah nggak akan sia-siakan itu. Pasti ada nilainya itu, pasti ada pahalanya. Jadi nggak perlu kita iri, dengan yang aku mulai. Tapi ini kesempatan nambah pahala, Kadang-kadang itu untuk santri-santri dulu, kadang-kadang pemikir ini rebutan piket. Padahal setiap satu yang dia ayunkan, ya, dengan niat untuk mengamalkan hadis an-nadhafatu satrul iman, kebersihan itu bagian daripada iman, itu setiap ini ada pahalanya, setiap tetes keringat ada pahala. Ini yang kita tumbuhkan. Ya, jadi setiap kita capek, kita lelah, ingat ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-6, amal yang terbaik itu adalah amal yang berasal dari sesuatu yang paling berharga dari kita. Amalan yang paling berharga dari kita itu akan menjadi paling baik. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan yang paling kalian cintai. Semakin berharga pada diri kita dan kita infakkan fisabilillah, akan semakin tinggi nilai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sama, infak 50.000 kali 10.000 gede pahalanya. Jadi 50.000. Ikhlas beda nih, ini faktor lain ikhlas. Ini faktor lain. Orang yang infaknya 10.000 dengan 50.000, orang yang sama loh, bukan orang yang berbeda. Nanti akan beda lagi beda orang. Akan lebih tinggi ya. Dulu Nabi telah ditanya tentang budak yang bagaimana yang paling bagus untuk dimerdekakan. Jangan kan masih ada budak. Maka dia menyebutkan al-fasu 'inda ahlihi wa aghlaha atau aktsaruha thamana. Budak yang paling bagus itu ya budak yang paling dicintai oleh majikannya, mergo serger, mergo mumpung, terus yang paling larang regane gitu. Itu yang paling bagus. Ya, ini contoh lain misalnya kita berkorban. Korban yang paling apa itu korban sing kedua. Kayaknya ini. Korban yang paling apa itu? Urut itu ya, kan? Pertama, unta. Korban yang paling bagusnya unta pertama. Kenapa unta paling larang Bapak Ibu? Unta paling larang. Dengan beli unta satu itu 30 juta. Unta satu, maka korban unta paling bagus. Contohnya sapi, karena sapi lebih mahal daripada kambing. Ketika baru kambing itu berturut, kecuali ada faktor lain. Contohnya satu bagian sapi, dari sapi yang cilik, satu bagiannya 3 juta. Terus ini ada kambing budi, satu kambing 4 juta. Kambing dari apa? Lebih mahal. Paham ya? Paham ini? Paham masyarakat ya? Ini kalau kita akan beli. Boleh. Jadi lanjut. Kaidah yang ke sekarang 7. Amal yang paling baik adalah amal yang manfaatnya paling banyak dan paling lama. Semakin banyak manfaatnya, semakin lama jangka waktunya, maka akan semakin baik. Maka di antara amalan yang hendaknya kita jadikan prioritas
adalah amal yang berkualitas, memiliki manfaat luas, dan jangka waktu yang tidak terbatas. Tidak ada yang itu. Nah, ini contoh amalnya. Ada orang bangun masjid. Di masjid sini si A, masjid A, sudah masjid foto peluru. Si masjid A, sengaku burung peluru. Terus ada peluru yang kita peluru. Tapi ada yang bangun di tempat B. Ada yang sing B ini tidak kalau pondok misalnya atau jalan pondok tidur terus, tidur ngaji, tidur baca Quran, tidur zikir, tidur halakoh, tidur sholat bendino, begini bahasanya. Apa begini? Kenapa? Ini manfaatnya manfaat. Lebih banyak manfaatnya. Kali ini mereka harus jeli. Di mana kita harus kemudian memilih dalam melakukan amal yang terbaik itu. Terakhir, yang ke-8. Kaidahnya adalah amal yang terbaik itu amal yang sesuai dengan potensi kita. Amal yang paling cocok dengan potensi kita masing-masing. Itu amal yang terbaik. Suatu ketika Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, ditulisi surat oleh konsolnya, namanya Imam Abdullah Al-Umari. Di suratnya ada ini terjemahannya. Imam Malik pula gaweannya dakwah terus pulang terus dari pagi sampai malam itu halakoh ngaji terus misi kajian terus full tiap hari itu full sampai ada salah muridnya yang bertambahan waktu itu diberi kesempatan karena sudah full masih ada waktu dari rumah sampai ke situ lagi kalau melakukan dari sebelum subuh dari rumah untuk sholat subuh ke masjid Nabawi sambil jalan itu sambil ngulang hadis saking dinilai full sekali. Terus ditulis setelah kalau boleh orang full menunggui ya bahasa kita. Jadi seringlah yang lain. Nah, Imam Malik menjawab, mengucapkan terima kasih atas nasihat temannya itu. Dan beliau menyampaikan bahwasanya Allah itu membagi rezeki, membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Ada orang yang dibukakan untuknya kemudahan untuk sholat, tapi sulit untuk puasa. Ada orang yang dibukakan baginya mudah untuk puasa, tapi sulit untuk sedekah. Ya, dan beliau mengatakan seperti itulah hamba itu masing-masing beda-beda. Nah, beliau mengatakan saya merasa aku ini dibukakan untuk dakwah, maka aku maksimalkan dalam dakwah dan dakwah itu bukan amal yang sederhana, itu juga amal yang baik. Maksudnya teman-teman sekalian, kalau panjenengan memahami diberikan kemudahan dari Allah, kelebihannya itu kuat luwih. Dengan istilah Ramadan apa wawon, maka dengan kondisi seperti itu lebih baik puasa daripada kelapa-lapa tok, mending puasa sisa dapat pahala. Nah, jenengan itu adalah jenengan dapat puasa orang tua, nek tentang esok gampang. Jadikan sholat tahajud sebagai amal terbaik. Ada orang yang mengatakan ini sedikit kalah lebih deh. Umpama nih, kalau pikir 10 kan, tapi kon moco kuat. Ya maka jadikan membaca Quran, baca hadis, baca ilmu sebagai amal yang terbaik. Aku memang hanya seorangnya, kon puasa orang tua ada duit. Ya jadikan saja sedekah sebagai amal yang terbaik. Jadi sesuai dengan potensi kita. Yang dia sebagai pejabat gunakan jabatannya semaksimal mungkin untuk kebaikan. Yang dia diberikan kelebihan dari profesi, jadi dokter, jadi apapun, dia jadikan itu sebagai amal terbaiknya untuk kemanfaatan umat. Paham ya? Nah,
Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini, beberapa contoh dan kriteria serta kaidah dalam menentukan amal-amal yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari yang kita lalui dengan amal terbaik yang mampu kita kerjakan. Baik, kita tutup majelis kita atau kajian kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya rabbal alamin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih awladana wa awladal muslimin. Allahumma aslih awladana wa awladal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Allahumma ashfi mardana warham mawtana. Allahumma ashfi mardana warham mawtana. Allahumma ashfi mardana warham mawtana. Allahumma ashfi ukhtana Ibu Siti Indarwati. Allahumma ashfiha, Allahumma ashfiha, Allahumma ashfiha. Rabbana athbil bashwash wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alullah alladhi rabbal arshil 'azim an yashfiyaha. Nas'alullah alladhi rabbal arshil 'azim an yashfiyaha. Nas'alullah alladhi rabbal arshil 'azim an yashfiyaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.